pengurapan itu akan membuat kita kokoh dalam perjuangan, dalam mempertahankan kebenaran citra diri kita, ya, integritas kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar, ya, belajar tentang pengurapan. Karena saudara yang kekasih, kadang-kadang orang maju ke depan untuk diurapi tapi tidak tahu mau pengurapan apa. Ya, kalau sepanjang tahun 23 ini, yang lalu ini, ada saudara yang jatuh bangun. Entah jatuh bangun dalam hal sakit penyakit, kegagalan, perjuangan. Saudara yang kekasih, hari ini Tuhan akan memberi kita satu pengurapan. Ya, pengurapan yang kita butuhkan. Entah itu pengurapan menyembuhkan, entah itu pengurapan nanti saudara akan mendengar apa yang akan saya sampaikan dan saudara akan minta dalam hatimu, aku membutuhkan pengurapan itu Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kekasih, ada beberapa teman yang kalau pulang ke Indonesia selalu datang kepada papi atau kepada saya minta minyak urapan. Sudah bawa baby oil dan minta didoakan. Jadi saudara, pengurapan itu bisa untuk barang, bisa untuk manusia. Nah, kalau teman ini datang untuk mengurapi rumahnya yang baru. Ya, hasil dari perjuangan di dalam selama di Hong Kong, menghasilkan apa saudara? Menghasilkan rumah yang akan diurapi. Kita akan melihat pengurapan di dalam benda atau dalam barang, di dalam Imamat pasal 8, ya, Imamat pasal 8 ayat 11. Saudara, kita belajar ini supaya kita mengerti apa sih maksud, memahami apa sih maksud daripada pengurapan. Ya, baik itu pengurapan barang dan itu semua alkitabiah. Ya, makanya di dalam Imamat pasal yang ke-8 ayat 11 di situ dikatakan, dipercikkannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya dan juga bejana pembasuhan serta alasnya dan menguduskannya. Tujuan pengurapan untuk benda atau untuk rumah atau gereja kita ini, saudara, dikuduskan. Sehingga karena di mana-mana pasti ada setan kan. Nah, itu sebabnya semua benda-benda yang dalam rumah itu perlu dikuduskan. Di dalam ruang ibadah maupun di dalam benda-benda yang lain. Nah, saudara yang kekasih, lalu kemudian untuk manusia, coba kita lihat Keluaran pasal 29 ayat 7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuangkan ke atas kepalanya dan kau urapilah. Nah, saudara, ini satu peristiwa dalam Keluaran pasal 29 itu adalah pada waktu keluarga Harun dengan anak-anaknya akan memegang jabatan imam. Maka perlu diurapi. Ya, diurapi supaya tidak kompromi dengan dosa-dosa lama, ya, tidak akan mengganggu kembali. Nah, dengan kita pahami bagaimana kita tentang pengurapan untuk rumah, kadang-kadang pengurapan untuk mengoles ambang pintu, kadang untuk jendela supaya itu contoh pada waktu bangsa Israel akan meninggalkan Mesir dan sebelum bangsa Israel ini menang, maka Tuhan menyuruh Musa untuk memberi tanda pada ambang pintu supaya kutuk yang akan datang menimpa orang-orang Mesir pada waktu itu, saudara yang kekasih, bisa memilih sehingga tidak akan masuk ke dalam rumah orang-orang Israel karena sudah ada tanda darah, yaitu tanda darah domba. Nah, saudara yang kekasih, kita akan melihat
siapa sebenarnya yang mengurapi. Jadi jangan sampai kita di lapangan, ya, gembala kul atau orang luar datang tiba-tiba mengurapi kita. Saudara perlu tegas dalam hal ini. Jangan mau, ya, karena tidak alkitabiah. Saya diingatkan tadi, saudara Papi ingat juga, pada suatu kali waktu kami dikenalin dengan seorang hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini tiba-tiba mampir ke rumah sendirian, tidak dengan yang mengenalkan. Saya dengan Papi ada di rumah. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi, saudara? Dia bilang, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Nah, tiba-tiba saudara tangannya taruh di kepala kami berdua. Nah, saudara, bukannya kami jadi baik, tapi malah kepalanya pusing. Ya, makanya jangan sembarang, ya. Nah, saudara, jadi berhari-hari kami kepalanya pusing. Nah, puji Tuhan, ada seorang hamba Tuhan dari dari NTT itu datang ke Surabaya. Mereka juga termasuk mendoakan kami ya sebelumnya. Nah, lalu kemudian dia bilang sama yang dia tempati tinggal, aku pinjam mobil, aku mau kalau dia panggil saya Nili, orang dari sana itu enggak bisa manggil Nelly, Nili. Saya pinjam mobil, saya mau pergi ke rumahnya Nili sama Bobby. Lalu singkat cerita dia datang, terus dia baru saja duduk, saya dipanggil. Kenapa itu kepala? Kenapa itu kepala? Kenapa itu ada tangan datang di kepala? Saya bingung, saudara. Kenapa ya? Tapi sebelumnya itu ya kami belum terbiasa karena baru lahir baru beralih kepada persekutuan doa, ya karismatik. Nah, pada waktu itu Papi sempat ngomong gini, aku ini tadi malam mimpi apa, kenapa kepala aku dibusuk-busuk, katakan digini-giniin, saudara. Nah, saudara yang kekasih, kita sungguh harus tahu siapa yang akan mengurapi. Nah, kita di sini lihat di dalam 2 Samuel pasal 2 ayat 4. Ya, di situ yang akan mengurapi Daud itu adalah Samuel. Orang yang tinggi, seorang nabi, orang yang tinggi jabatannya di dalam kerohanian. Nah, lalu kemudian di situ dikatakan 2 Samuel 2 ayat 4, orang-orang Yehuda, para pemuka, raja atas Yehuda. Nah, saudara yang kekasih, ini adalah pada waktu Daud diurapi di daerah Yehuda. Nah, itu para pemuka di situ, orang yang lebih tinggi dari jabatannya dalam kerohanian di waktu itu di Yehuda yang berhak mengurapi Daud menjadi raja. Baru sebagian itu. Nah, setelah 2 Raja-Raja pasal 5, itu dari pasal 2 ke pasal 5, maka saudara di situ dikatakan, maka datanglah semua tua-tua. Jadi saudara yang kekasih, yang mengurapi adalah orang yang lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi jabatannya. Jadi tidak sembarangan untuk saudara terima urapan. Kalau ada, saya sempat kemarin di KKR ada satu orang datang ngambil minyak. Saya bilang, saya tahu persis dia masih jemaat biasa. Ngambil mau urapi ini. Saya bilang enggak boleh, enggak boleh. Ini begini, ya biar nanti hamba Tuhan yang akan mengurapi dia, bukan kamu. Ya, jadi jangan sembarang ya saudara. Nah, lalu kemudian pada waktu itu ya Daud baru memegang menjadi raja atas satu suku aja, Yehuda. Nah, setelah 2 Samuel 5 ayat 3 itu, maka dikatakan di situ, maka datanglah semua tua-tua. Berarti tua-tua ini lebih tinggi daripada Daud pada waktu itu. Tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Jadi mereka datang karena dia sudah menjadi raja Yehuda. Maka datanglah tua-tua ini ke Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian
Mereka tua-tua ini mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Jadi bukan cuman Yehuda tetapi atas Israel. Ya, perhatikan itu baik-baik. Jadi bukan orang-orang masyarakat biasa yang ngurapin Daud, tapi tua Israel. Ya, di situ dikatakan menghadap raja. Memang dia sudah menjadi raja Yehuda. Baru satu kelompok. Nah, Tuhan mau mengangkat Daud ini untuk seluruhan daripada bangsa Israel. Nah, lalu kemudian tujuan dan dampak pengurapan. Ya, tujuan dan dampak pengurapan supaya saudara tahu apa tujuannya kita ini diurapi. Di situ di Keluaran pasal 30 ayat 30, engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jadi saudara, akhirnya tadi saya sudah berikan di Keluaran 29 ayat 7 itu tadi diperintahkan supaya Harun dan keluarganya, anak-anaknya diurapi untuk memegang saudara jabatan iman bagi Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang menentukan, bukan orang lain, bukan orang yang dibawa. Tetapi Tuhan yang menentukan, lalu orang yang mengurapi itu harus lebih tinggi jabatannya seperti Nabi Samuel. Nah, nanti kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 13. Siapa yang datang mengurapi Daud, saudara? Waktu Daud masih menjadi gembala domba. Saudara, kita diurapi ini untuk kita masuk ke dalam ke tahun depan ini mempersiapkan diri. Karena saudara, secara politik, secara apapun di tahun-tahun ke depan ini, terutama di tahun 2024 ini, belum nyata. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi dengan pengurapan yang kita terima nanti, itu akan membuat kita lebih kokoh, lebih kuat untuk menghadapi tantangan apapun di dalam kehidupan kita ke depan ini. Besok sudah tahun 2024. Ya, saudara. Nah, di situ di dalam 1 Tawari 16 ayat 22 ini ada hubungannya nanti ya di bawah, saudara. Jangan mengusik orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Saudara yang kekasih, contoh daripada Daud, saudara. Contoh yaitu Saul. Saul sudah melakukan hal yang jahat kepada Daud. Daud dikejar-kejar, Daud ini. Nah, pada waktu saudara prajurit yang mendampingi Raja Daud ini berkata, nah yang memusuhi engkau sudah ada di tanganmu, ayo jamah dia. Saudara, Daud berkata apa? Jangan mengusik orang yang sudah kuurapi. Jadi Daud itu ingat, si Raja Saul ini sudah pernah diurapi. Sudah diurapi. Kesalahan apapun juga kita tidak berhak untuk mengusik Saul seperti Daud itu. Daud berkata, jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Daud ingat ini sehingga Daud tidak mau melakukan kejahatan kepada Saul. Walaupun dia dikejar-kejar, ketemunya pun sudah dalam goa, anak buahnya Daud sudah bilang, oh Tuanku, tuh musuhmu sudah ada di depanmu, ayo penggal saja kepalanya di dalam satu goa karena dia membuang hajat, saudara. Itu kan gampang aja, Daud tinggal blok itu selesaikan, gak perlu dia lagi lari-lari. Tetapi Daud orang yang takut akan Tuhan, hidup intim dengan Tuhan, hidup di dalam pengurapan. Jadi dia tahu persis, jangan sampai saya menjamah hamba Tuhan atau Saul yang sudah diurapi. Ya. Nah, lalu kemudian coba kita perhatikan lagi tujuan pengurapan yang selanjutnya adalah 1 Samuel 16 ayat 13. Di situ dikatakan
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak itu ada yang tulisan putih, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Saudara yang kekasih, jadi pengurapan ini akan membuat kita nggak aneh-aneh lagi. Pengurapan ini membuat Daud tegar menghadapi Goliat. Ya, saudara yang kekasih, coba saudara ingat sedikit bagaimana pada waktu Daud sudah diurapi, di situ kan dikatakan tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Lalu di situ dikatakan sejak hari itu. Jadi saudara terima pengurapan hari ini. Sejak hari ini saudara akan roh Allah akan berkuasa seterusnya, bukan kadang-kadang. Ya, kalau ada berkat, wah senang sukacita. Kalau enggak ada berkat, mulai bersungut-sungut. Saudara yang kekasih, itu amburadul itu hidupnya. Ya, naik turun masuk keluar. Nah, saudara yang kekasih, saya mau mengajarkan di sini bagaimana pada waktu Daud sudah diurapi, dia menghadapi Goliat dengan gampang, enggak pakai senjata-senjata dunia. Ya, kalau saya menikmati mengerti bagaimana keadaan Daud pada waktu dia sudah diurapi. Waktu kita sudah diurapi, waktu Daud sudah diurapi, bukannya Goliat tidak ada, saudara. Tetap ada. Nah, Goliat saudara di dalam dirimu apa? Ya, Goliat di dalam dirimu yang menguasai engkau. Ya, pendirian tidak menentu. Pendirian tidak tetap, sebentar, sorry ngomong gini. Nanti sore beda lagi, besok pagi beda lagi. Nah itu saudara, pengurapanmu tidak menentu itu. Ya. Nah pengurapan itu akan membuat kita kokoh dalam perjuangan. Dalam mempertahankan kebenaran citra diri kita, ya integritas kita. Nah jadi saudara, pada waktu itu bagaimana Daud mengalahkan Goliat? Waktu saya ke sana ke Israel pertama kali, kebetulan orang Yahudi asli yang menjadi tour leader kami, belum seperti sekarang saudara. Ya, tour leader itu seorang hamba Tuhan penuh Roh Kudus dan mengerti firman Tuhan dan hidup di dalam pengurapan Tuhan. Dan dia bercerita, kami dibawa ke satu tempat, ditunjukin pakaiannya Daud itu seberapa, pakaiannya Goliat itu seberapa. Jadi cuman sampai sininya Goliat, Daud itu. Jadi waktu Daud datang ke Goliat, menengadah ke atas begini saudara. Tapi dia tidak gentar. Dia tidak gentar secara fisik. Ya. Nah saudara yang kekasih, apa yang terjadi pada waktu bertemu, maka saudara si Goliat merasa terhina. Nah, tapi Daud karena sudah penuh dengan pengurapan, penuh berkuasalah roh Tuhan Allah atas hidupnya, saudara dia cuma datang. Kita digambarin pada waktu pakai kayak orang desa itu loh, pakai sarung, dan bawa katapel gitu, ya. Kok yang ndak ada yang langsung bedil Daud sebelum maju kan. Nah Daud ndak mundur, lari saudara. Pengurapan ini membuat kita lari dari dosa. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Nanti pada waktu saudara maju diurapi, pikirkan baik-baik dulu. Ya kalau saudara jangan mempermainkan urapan. Jangan sekali-sekali mempermainkan urapan. Kita harus sungguh-sungguh boleh mulai berkomitmen, aku mau Tuhan. Ya, jangan sampai kita hari ini diurap, besok urap-urap. Keluar dari tempat ini urap-urap, bukan. Ya, tetapi roh Tuhan Allah itu kuat di dalam kehidupan kita. Bahkan di sini dikatakan sejak hari ini dan seterusnya
berkuasalah roh Tuhan atas saudara dan saya. Amin. Nah, tujuan dan dampak dari pengurapan. Tadi tujuan dan dampak pengurapan itu diberi keberanian. Meskipun pada waktu itu saudara-saudaranya Daud mau menghalang-halangi, tapi Daud tidak peduli. Yang penting bangsa Israel selamat. Aku akan hadapi itu yang namanya Goliat. Kita tidak akan takut dengan persoalan lagi. Bahkan saudara akan berkata, sini persoalan. Berani? Berani? Kok cuma ketawa? Berani? Tantang. Bilang sini persoalan. Aku akan telan kamu habis-habis. Ya toh? Seperti peristiwanya Daud, saudara. Daud ngomong apa sama Goliat? Ya, Goliat bilang aku akan beri jenazahmu dimakan burung-burung. Oh tidak, Daud berkata, aku yang akan mengalahkan kamu. Nah rupanya Goliat lihat enggak bawa senjata, mana bisa kamu. Tapi karena hidup dalam pengurapan, ucuk-ucuk. Tiba-tiba batu masuk ke sini, pluk. Kelepek, bung. Ya, maka Daud datang potong kepalanya, dibawa pergi. Nah ini yang kalian Israel takuti, sekarang sudah di tanganku. Nah saudara, itu karena apa? Pengurapan. Karena kita izinkan roh Tuhan Allah itu berkuasa atas kehidupan kita. Amin. Nah lalu selanjutnya tujuan dan dampak pengurapan. Yesaya 61 ayat 1. Ya, Yesaya 61 ayat 1. Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Iya, jadi roh Tuhan Allah ada pada saudara dan saya oleh karena Tuhan telah mengurapi saudara. Nah lalu kemudian ia telah mengutus aku. Jadi saudara terima pengurapan, ada pekerjaan yang menunggu. Sekali lagi, kok kayaknya telat. Setelah saudara menerima pengurapan, ada pekerjaan yang menunggu. Yang meriah dong. Pekerjaan apakah itu? Di situ dikatakan, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara. Orang yang tidak dalam Tuhan Yesus, tidak dikuasai Roh Kudus, itu sengsara saudara. Sengsaranya karena apa? Enggak bisa ngampuni, tidur cekot-cekot, tahu namanya sama aja sudah ya. Kejengkelan ini sudah muncul di dalam kehidupannya. Mana bisa tidur? Sengsara. Ini contoh sederhana aja. Karena waktunya jadi saya tidak akan panjang-panjang. Saudara pasti memikirkan sendiri siapa keluargamu, temanmu atau majikanmu yang sengsara saat ini. Ada yang tiap hari ada yang telepon, mami tolong doakan majikanku. Tiap hari bertengkar, suami istri bertengkar. Nah saya bilang itu hiduplah berdampak di situ. Saudara, bagi saudara dan saya yang akan menerima pengurapan, saudara akan hidup berdampak. Amin. Saudara akan hidup berdampak. Katakan bersama saya, aku akan hidup berdampak. Aku akan hidup berdampak. Yaitu menyelesaikan orang-orang yang sengsara. Dan kemudian merawat orang-orang yang remuk hati. Orang yang remuk hati yang suka nyanyi, patah hatiku jadinya. Lalu yang dia renungkan merana terus. Itu kan orang yang saudara remuk hatinya. Nanti kalau sudah santai sedikit mengalir air mata. Betapa ya toh, betapa hatiku sengsara. Karena ditinggal pacar,
pacar diambil orang lain, itu kan orang remuk hati. Dan untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Saudara, orang-orang tertawan ini yaitu apa? Kalau saudara berangkat dari desa, dibawain opo-opo, jimat-jimat. Nah saudara ditawan itu. Ya, lalu kemudian pembebasan kepada orang yang tidak bisa ngampuni. Itu ditawan, tidak bisa mengampuni itu ditawan saudara. Terus ditawan oleh kebencian. Ditawan oleh tidak bisa ngampuni, ditawan oleh menjelekkan orang, suka menfitnah orang. Itu hal-hal itu menawan kita. Dikira kalau suka menjelekkan orang lalu ketemu sama orangnya, saya ini bersyukur ya, saya bilang kepada Tuhan terima kasih. Aku berpisah dengan orang-orang yang selama ini bersama aku, kita berpisah dengan baik-baik. Tidak ada permusuhan. Sehingga pada waktu ketemu lagi, ucuk-ucuk ketemu di kamar mandi umum atau apa, masih tetap sapa menyapa dengan baik. Ya, tidak ada kebencian. Jangan mau ditawan oleh pikiranmu, ketakutanmu, ya. Apa saja yang menawan, kekhawatiran, kekecewaan, jangan sampai saudara ditawan itu. Kita masuk ke dalam tahun 2024 dengan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Nah, saudara, penjara apa? Saudara di penjara apa sekarang? Biar saudara tahu sendiri di hatimu dan nanti pada waktu saudara maju diurapi nanti katakan di dalam hatimu kepada Tuhan. Aku mau terlepas dari penjara-penjara yang masih ada di dalam kehidupanku yang tanpa kusadari. Saudara, waktu saya berdoa untuk pelayanan di gereja ini, Tuhan berikan saya, Tuhan yang akan menjemput jemaat datang ke sini dan Tuhan juga, inisiatif Tuhan juga yang akan mentahirkan kita dari apa? Dari apa yang memenjara kita. Dan lalu Tuhan punya inisiatif berkata, aku akan memberikan kepada kalian semua hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ya bukan cuma di dalam mulut kita, tetapi di dalam batin kita. Supaya apa? Waktu kita sudah kelepasan dari penjara, saudara akan bebas. Saudara, apapun tadi saya bilang kalau kita sudah bebas itu kita berani berkata, ayo sini Goliat, tak injak kamu. Engkau harus mati di dalam kaki saya karena aku dikuasai oleh Roh Kudus, Roh Allah berkuasa dalam hidupku dari tanggal 31 tahun 2023. Masuk ke tahun 2024 dengan pengurapan yang baru. Dan sejak hari ini dan seterusnya aku tidak akan terpengaruh dengan perasaan hati ya, dengan apapun, godaan apapun tidak akan mempengaruhi aku. Karena aku sudah dikuasai oleh Roh Tuhan Allah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, lalu kemudian Markus pasal 6 ayat 12. Markus pasal 6 ayat 12 dikatakan, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi saudara, jangan takut pada waktu saudara selesai mendapatkan pengurapan, tiba-tiba ada orang kesurupan di rumahmu, di rumah majikan. Saudara ingat, oh aku sudah diurapi tadi. Ya, di dalam nama Yesus aku tumpangkan tangan, aku usir setan yang memenjara orang ini, yang menguasai orang ini sampai akhirnya dia bisa sadar kembali. Ya, saya paling senang kalau waktu HMC ada orang wah besar kayak apapun dipegang orang 8 tidak mempan, tak dudukin aja. Blok, karena aku ada Roh Tuhan Allah dalam diriku, jadi aku dudukin dia, telinganya tak teriakin.
Jangan mau dipermainkan iblis. Saudara kalau kayak begitu itu dipermainkan iblis loh. Kalau ada pengurapan dalam diri kita, kita tidak akan takut. Goliat apapun juga, jangan mau tidak takut saudara. Karena kita sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah berkuasa atas kehidupan kita dan kita berani. Saudara yang kekasih, pada waktu saya sudah dapatkan pengurapan di Indonesia, awal-awal pelayanan kami. Saya hampir setiap hari dijemput untuk dibawa ke rumah sakit, doain keluarga-keluarga. Nah, saya percaya, saya punya pengurapan. Saya doakan orang yang sakit, yang sakit itu sembuh. Nah, ada juga Tuhan mengutus saya untuk menuntun orang ini pulang ke rumah Bapa. Saya datang, saya berkata, masih dengar suara saya? Kalau masih dengar suara saya, kedipkan matamu. Dia kedipkan matanya. Saya bisik di telinganya. Kalau yang datang menjemput itu algojo, jangan mau. Hanya tangan yang berlubang. Ya, itulah tangan Tuhan Yesus yang akan menjemput kamu. Karena itu janji di Alkitab ada saudara. Kalau rumah kita di sorga sudah jadi, maka tugas di bumi sudah selesai. Pengurapannya sudah selesai dalam hidup kita. Ya Tuhan berkata tugasmu sudah selesai. Ayo berangkat yuk nak. Amin. Loh, pada ndak berani. Ndak ngerasa lo, siapa yang nggak ngerasa ya. Saya waktu belum ada pengurapan, masih Kristen biasa nggak ngerti pengurapan. Saudara, saya mertua saya meninggal karena sangat sayang kepada saya, meninggal. Saya masuk rumah sakit 8 hari. Ya. Terus kemudian setelah saya diurapi, saya tidak lagi tergantung, saya tidak lagi ditekan oleh perasaan-perasaan yang ini. Saudara, saya tidak akan melarang orang nangis pada waktu salah satu keluarga yang dicintai dijemput Tuhan. Tetapi saya bilang, nangis yang sepuas-puasnya, selesai itu berhenti. Dan kita mengucap syukur karena itu kedaulatan Allah. Siapa sih yang bisa mencabut nyawa? Kan hanya Allah. Ya Pak ya? Ya, jadi itu kedaulatan Allah. Jadi saudara, ini untuk tahun depan saudara dipersiapkan dalam pengurapan ini untuk mengusir banyak setan dan mengoles minyak atas orang sakit dan menyembuhkan orang-orang itu. Nah, ini saudara yang kekasih, tugas daripada para penerobos. Siapa penerobos di tengah ini? Enggak ada. Cuman satu orang. Saudara, ini tugas penerobos. Penerobos itu diberi kuasa, diberi asal tinggal dalam pengurapan loh ya. Kalau sebentar begini, sebentar gini, itu enggak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita kekeh, kita berpegang teguh, kita sudah diurapi. Saya tidak akan takut, maka saya akan memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang harus bertobat ya. Jadi ini tugas tapi saya percaya sih semua dalam ruangan ini masuk dalam penerobos ya Pak ya. Kalau saudara berani memberitakan siapa Tuhan Yesus, itu adalah dirimu juga penerobos. Ya, jadi saudara harus banyak-banyak itu ya. Nah, kemudian saudara yang kekasih, di tujuan yang selanjutnya dan dampak daripada pengurapan itu saudara di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 10. 1 Samuel pasal 2 ayat 10 dikatakan, ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Nah saudara, pada waktu, bukan berarti kami berdua ini kadang-kadang kami diserang capek, kadang-kadang kami diserang segala macam di sekeliling kita. Tapi kalau kami berdua ingat lagi, kami ini sudah diurapi.
Ya, dan kami kembali kepada Alkitab. Tuhan berikan kepada kami kekuatan supaya kami di dalam melakukan tugas-tugas tetap kembali tidak palsu semangatnya. Tapi on fire-nya, ya, I am happy-nya itu asli dari karena kami sudah diurapi. Amin. Jadi saudara, kadang-kadang bukan berarti kalau sudah dapat pengurapan lalu dor terus. Kadang-kadang ada waktu-waktu tertentu kita merasa lelah secara fisik. Nah, lalu kita berhak minta kepada Tuhan, urapi aku Tuhan dengan kekuatan yang baru daripadamu. Supaya aku tidak tenggelam di dalam persoalan ini. Nah, lalu kemudian yang kedua, Mazmur pasal 20 ayat 7. Saudara harus katakan ini. Yuk kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan. Nah, sekarang saudara sebut namamu sendiri tentang aku di situ. 1, 2, 3. Sekarang Nelly tahu bahwa Tuhan memberikan kepada Nelly yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tepuk tangan yang meriah. Saudara yang kekasih, Tuhan sudah memberi kepada kita kemenangan. Ya, sekarang sudah tahu, makanya baca Alkitab supaya saudara bisa lebih dalam lagi. Nah, lalu kemudian apa selanjutnya? Ya, di dalam kita diurapi apa selanjutnya? 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. 1, 2, 3. Sebab di dalam diriku tetap ada pengurapan yang telah aku terima daripadanya. Karena itu tidak perlu aku diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar aku tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan bagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya aku tetap tinggal di dalam dia. Jadi saudara, di dalam diri saudara dan saya ada pengurapan. Tapi syaratnya saudara dan saya harus tetap tinggal intim dengan dia. Ya, jadi tinggal di dalam dia, intim dengan dia. Saudara, kita perlu mengaktifkan pengurapan itu dalam diri kita. Ya, dan tetap tinggal di dalam intim, dalam dia dengan intim. Jadi kita membangun hubungan dengan dia. Bapak Gembala Pembina berkata, sembahyang. Kita terus menerus kita sembahyang. Jangan kita dikuasai oleh perasaan kita, tapi yang berkuasa atas kita adalah Roh Tuhan Allah. Ya, nah kemudian selanjutnya masuk tahun 2024, ya, anggur yang baru, kirbat yang baru. Ini adalah gambaran, ya, anggur yang baru masuk di dalam, kita terima di dalam hati yang baru dan bersih. Tidak ada politik-politikan, pokoknya bersih di hadapan Tuhan. Dan pola pikir kita juga baru. Ya, jadi saudara jangan terus begini, aku kok jadi pembantu terus. Padahal saudara sudah dengan di gereja, tugasmu di rumah tangga itu adalah tentara-tentara Kristus. Amin. Nah, lalu kita mulai membuka hati kita, berpikiran positif supaya apa? Benar-benar ya, pikirannya Daud itu hanya tertuju kepada Tuhan. Hidup intim dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau sebentar saudara akan maju untuk diurapi, yang mana yang kamu mau? Kalau engkau sedang lemah, berarti engkau minta pengurapan
seperti diberi kekuatan yang baru tadi, kekuatan yang diurapinya. Tuhan akan memberi kita kekuatan. Kalau sedang kalah oleh dagingmu sehingga engkau menjadi kalap. Nah, saudara minta di hadapan Tuhan. Nggak usah ngomong sama papi yang akan mengurapi nanti. Papi aku minta diurapi ini, bukan. Di hatimu aja, Tuhan melihat hati kan. Jadi saudara jangan gini, dari pengalaman tadi belum diurapi sudah kelepek-kelepek. Dari mana sampai pengurapannya? Ngomong di hatimu kepada Tuhan. Bukan kelepek-kelepek, enggak dengar apa-apa. Enggak sampai tangannya sampai papi, enggak sampai gara-gara apa. Belum sudah gelepak. Itu kalah itu. Ya, minta kuat. Ya, kuat sehingga saudara benar-benar masuk di dalam tahun 2024 ini, saudara akan mengalami kemenangan. Kalau sedang sakit, saudara ngomong kepada Tuhan, tolong aku, sembuhkan aku melalui pengurapan ini. Amin. Nah, saudara yang kekasih, mulai berdoa. Masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa.